Lahir dari keluarga atlet, membuat Jeremia Wiharja ingin pula mengikuti jejak orang tua dan saudara-saudaranya menjadi seorang olahragawan. Meski begitu, sebelum memutuskan menjadi atlet sepatu roda, JJ begitu ia disapa sempat mencoba terjun ke beberapa cabang olahraga seperti futsal, basket, dan bulu tangkis, tapi tak satu pun yang bisa membawanya benar-benar menjadi atlet yang bisa berlaga di event besar seperti Pekan Olahraga Nasional. Hingga pada suatu ketika sang kakak yang juga merupakan atlet sepatu roda mengajaknya bermain, kemudian timbul rasa suka serta menemukan ketertarikan yang luar biasa terhadap olahraga ini. Di mata pelatihnya, JJ merupakan remaja yang tekun dan takut akan Tuhan, serta memiliki semangat juang yang tinggi. Inilah yang kemudian membawa JJ menjuarai sejumlah event, baik di tingkat nasional maupun internasional. Di antaranya SEA Games mendapatkan medali perunggu, Korean Open mendapatkan 1 emas dan 1 perak, Asian Trophy 2018 mendapat 1 emas dan 1 perunggu, serta Asian Trophy 2019 dengan 1 medali perak. Puncaknya adalah PON 20 Papua, di mana ia berhasil mempersembahkan 1 medali emas dan 1 medali perunggu untuk tim Papua. Saat ini JJ bergabung dalam klub Cendrawasih Speed Skating di Papua. Halo, selamat sore. Sore. Selamat sore Pak Jeffrey, Selamat apa sore, kabar? Ibu. Terima kasih sore hari ini sudah mengizinkan kami untuk ada di sini melihat teman-teman sini untuk berlatih. Apa kabar Bapak? Baik, puji Ya. Tuhan, sehat. Kemarin dapat prestasi yang luar biasa ya. Semua berkat doa kita semua. Iya, dan sebelumnya saya perkenalkan dulu, beliau ini adalah Pak Jeffrey Abel. Beliau merupakan Ketua Pengprov Porserosi, Iya. Provinsi Papua, dan kita akan berbincang dengan beliau sejenak. Sambil sebelum kita berbincang-bincang, mungkin teman-teman yang ada di sini, adik-adik ini mau berlatih, disilakan dulu. Pak. Boleh kalian putar-putar aja dulu. Silakan Pak Pelatih dan Kak Hedi, Pak Hengki, ya tolong asistensi mereka putar di sini lintasan. Ya selagi saya masih ada di sini dengan Ibu, jangan coba-coba berhenti, lari terus. Jadi kita akan mungkin sampai maghrib ngobrol, jadi mereka juga akan sampai maghrib di dalam. Ya. Oke Dinda, medali kebanyakan. Ya. Luar biasa ya, luar biasa, medalinya banyak sekali. Ayo, taruh medali aja dulu di tempatnya, lalu kalian pemanasan. Kalau Bapak melihat untuk potensi dari olahraga ini sendiri di Papua, melihat latar belakang kehidupan anak-anak yang ada di sini, apakah memang ini sangat berpotensi untuk dikembangkan, sehingga seperti Bapak bilang tadi, anak-anak asli Papua juga ini bisa mendapat kesempatan atau mereka juga bisa termotivasi untuk menjadi atlet sepatu roda. Memang salah satu hasil yang kita capai sekarang ini merupakan satu rangsangan agar anak-anak kita yang ada di Papua hari ini yang sudah dikaruniai tulang yang kuat, otot yang kekar. Benar. Inilah kesempatan untuk bersepatu roda. Ya ada beberapa klub di Jayapura, silakan masuk ke dalam klub. Sudah ada klub? Sudah. Oke. Sehingga bisa dibina dengan baik, diarahkan dengan disiplin-disiplin di sepatu roda karena disiplin sepatu roda bukan hanya speed skating seperti yang hari ini kita lihat, tetapi ada skateboard, ada agresif inline, ada hoki, ya, ada artistik. Jadi ada banyak disiplin dan turunan dari sepatu roda itu yang bisa mereka geluti. Benar. Dan saya kira ada beberapa nomor yang freestyle inline itu sangat menantang karena bergaya bebas kan, mereka zigzag, mereka jumping, ya. Dan ini sangat cocok dengan karakter orang Papua yang punya nyali besar. Benar. Ya. Yang pasti Pengprov sendiri akan Pasti melakukan mendukung. upaya-upaya. Apalagi menuju ke Aceh. Oke. Ya. Kita kan banyak nomor lagi dibanding nomor yang sekarang ini. Ya. Sekarang ini hanya mempertandingkan 24 medali emas. Di Aceh bisa lebih dari 30. Jadi ruang untuk anak-anak Papua sekarang berlatih sangat terbuka. Venue ini untuk kita semua kok. Ya. Sehingga kita terbiasa dengan bermain standar internasional. Karena olahraga ini memiliki regulasi yang ketat. Oke. Gitu. Tapi yang pasti memang upaya-upaya akan dilakukan oleh Pengprov ya. Pasti kita akan masuk ke dunia sekolah lewat Pedanpe dan segala macam untuk melakukan roadshow. Agar merangsang siswa-siswa itu juga bermain dan berolahraga sepatu roda. Ya, olahraga ini positif kok. Ya.
dia tentu akan menjauhkan kita dari narkoba, miras dan benar. sebagainya. Ya, dengan menjadi atlet kita akan hidup disiplin. Kita punya masa depan jelas. Betul. Ya. Jeremia Wiharja, dia juga peraih medali di SEA Games Manila dan di Korea. Nah, sisa dari itu adalah juara-juara nasional. Ya, jadi juara-juara nasional itu semua kumpulnya di Papua nih. Oke, tadi kita berbicara tentang Dinda. Sekarang kita ke atlet yang lain seperti Jeremy. Jeremy juga tadi Bapak bilang sudah sempat juga mengikuti kejuaraan internasional. Nah, untuk Jeremy sendiri apa kelebihan-kelebihannya? Apa yang menjadi skillnya dari seorang Jeremy? Salah satu Jeremy itu adalah atlet yang saya suka adalah dia anak yang takut akan Tuhan. Yes. Ya. Kedua, dia sangat percaya bahwa dari awal pembinaan dia dalam klub Cendrawasih, kan namanya klub, ada atlet masuk keluar, iya kan? Dia itu dari awal tuh binaan saya, dari 2015 malah, klub belum berdiri saya sudah bina dia, dia tidak pernah keluar. Oke. Dia tetap percaya sama Cendrawasih, ya. Loyal. Padahal, ya berarti? iya, loyalitasnya dia, kemudian digoda ke klub-klub di Jakarta, ya. Dia tetap tidak bergeming, saya tetap di Cendrawasih aja. Karena memang brand kita Cendrawasih itu sudah melambangkan Papua dan memang dia merasa comfort dengan Papua. Oke. Itu salah satu membuat motivasi dia itu semakin menguat bersama Papua. Apalagi begitu tiba di sini, melihat megahnya venue, dia sudah berikhtiar bahwa JJ harus pulang bawa medali emas. Dan itu berbuah akhirnya. Ya, jadi dengan apa perhatian yang diberikan ke mereka juga fasilitas, sekali lagi fasilitas yang diberikan ke mereka itu jadi motivasi untuk mereka berprestasi ya. Betul. Apalagi ini di Papua, mereka juga sudah membawa nama ada Papua. Ada kebanggaan kan? Iya, benar. Jadi untuk skillnya sendiri Pak? Skillnya sangat bagus. Dia spesialis sprinter juga. Sprinter juga. Dia sprinter juga. Ada dua laki-laki yang kuat di sprinter, Sindu Adiluhung dengan Jeremia. Kalau di putri ada Dinda Salsabila dengan Detaliani Stegrian. Itu dua sprinter juga. Oke. Baik. Dan ada satu lagi yang mendapat medali Dev, medali emas juga. Nah, untuk Dev ini usia sendiri muda. Yang untuk usia muda. Iya. Dia salah satu atlet yang mungkin hari ini yang paling muda di dalam tim Umur sepatu berapa, roda. Pak? 14 tahun. Oke. Ya. Dia memang sudah mengenal sepatu roda dari usia 9 tahun. Sehabis PON Jabar lalu menggeluti olahraga ini. Dan dia serius untuk berlatih. Kebetulan dia itu adalah anak yang lahir besar di Papua. Jadi salah satu aset kita ke depan yang perlu kita jaga, kita rawat dengan baik. Ya, walaupun secara overall mereka ini adalah aset kita, tetapi mayoritas mereka ini akan kembali ke sekolah mereka. Ada yang di Bekasi kan, ada di Jakarta. Jadi mereka akan kembali ke sekolah, sebagian juga akan tinggal sebagai ASN di sini sesuai janji Pak Wali Kota kan. Mereka yang ASN itu akan menjadi pelatih di sini. Jadi senior bagi adik-adik yang akan dibina di sini. Gitu. Siapa lagi Pak yang menonjol? Yang dapat emas siapa lagi Pak? Kalau kita 8 atlet semua ini ada karakter yang beda-beda. Ada yang mungkin bisa Bapak. Sindu Adiluhung karakternya sprinter, ya spesialis 300 meter. Kemudian Laksmendra itu spesialis 400 meter, ya. Kemudian mereka di nomor relay juga sangat cepat, relay atau dulu dikenal estafet. Tetapi sayangnya kita nggak dapat medali di relay putra. Di relay putri
kita dapat medali di mana Dinda, Anis dengan Gia Ivana mendapatkan medali perak di sana. Ya, mereka bisa melahirkan medali perak. Ya, yang pasti setelah ini juga mereka masih akan terus dibina dan terus dikembangkan ya, bakat-bakat skill-skillnya. Rencananya ke depan seperti apa untuk atlet-atlet ini, Pak? Pertama sekarang ini saya kasih rest dulu mereka. Ya. Ya, mereka kembali ke orang tua dulu karena sudah cukup panjang kita melakukan TC kurang lebih 3 tahun. Ya. TC-nya juga di Bekasi, di Semarang kita pindah karena pandemi kita lari ke pegunungan di daerah Bandungan. Ya, selama kurang lebih total itu 8 bulan kita di Bandungan. Jauhnya mereka dengan orang tua dan ada beberapa atlet yang turut berduka juga karena di masa mereka TC ayahanda mereka meninggal. Ya. Jadi saatnya setelah PON ini tugas mereka selesai, mereka pergi dulu kumpul dengan keluarga. Nanti akan kita kumpulkan lagi untuk persiapan latihan lebih lanjut menuju kejuaraan dunia. Oke, Pak, mereka adalah anak-anak yang masih sangat muda, masih remaja, masih ABG. Ya, apa ada kesulitan dalam membina mereka anak-anak yang masih remaja, karena biasanya anak-anak lain yang masih remaja itu saat ini sedang perubahan mereka saya ikutin dengan tim pelatih dan ofisial. Saya berterima kasih pelatih dan ofisial bisa hadir mengawal mereka. Jadi setiap perubahan karakter mereka itu dikawal terus juga, sehingga tidak kita lepas aja hanya latihan dan latihan, tetapi secara psikologi pertumbuhan mereka kita jaga juga. Ya, pertumbuhan psikologi mereka juga kita jaga dengan baik supaya mereka tetap bertumbuh sewajarnya. Iya, seperti anak-anak remaja lainnya, tapi bedanya cuma mereka bedanya atlet. tempatnya mereka di dunia olahraga. Baik. Gitu. Tapi mereka bisa menyesuaikan. Mereka bisa menyesuaikan. Oke, Jeremy, apa kabar? Puji Tuhan, selalu sehat. Gimana perasaannya dapat beberapa medali? Senang sih, senang dan bangga. Senang dan bangga. Nah, bawa nama Papua senang bangga. Iya. Gimana pendapatnya tentang Papua, Jer? Papua kalau untuk alamnya sih istimewa banget sih. Istimewa banget buat orang-orangnya juga nggak yang orang luar kira. Orang-orang kan kira kan, waduh serem nih di Papua. Papua serem, di mana-mana ada. Padahal kan nggak kayak gitu. Orang-orangnya tuh baik semua. Orang-orangnya baik. Itu antusias untuk olahraganya itu besar. Nggak hanya di sepatu roda, di cabur-cabur lain juga antusiasnya sangat besar. Ya, kemudian bisa bergabung dengan tim Papua sendiri. Perasaannya seperti apa dan mungkin bisa ceritakan sedikit sampai kemudian bisa bermain di sini. Pertama kali sih masuk ke sini kan memang dipanggil oleh Pak Jeffrey Abel. Situ memang apa ya, punya rasa, wih bisa dipanggil nih, harus tunjukin yang terbaik sih itu. Terus juga di sini tanggung jawabnya harus besar gitu kan, karena kan kita bawa nama tuan rumah, kita harus tunjukin yang terbaik. Ya puji Tuhannya bisa dapat medali lah di sini. Apalagi tuan rumah kan. Apalagi tuan rumah. Ini jadi beban tidak buat kalian ini sebagai tuan rumah, pressure-nya lebih besar nggak? Kalau pressure-nya sih pasti lebih besar ya, karena kan ya masa kita mau kalah di tuan rumah nggak dapat apa-apa gitu. Ditonton sama warga lokal sini. Pasti pressure-nya besar sih. Cuma kan gimana kita mengkontrol pressure-nya itu menjadi suatu prestasi. Gitu sih. Dan untuk medali ini puas dapat medali 2 atau sangat ini puas. Masih sangat puas karena awalnya mikirnya nggak akan dapat medali apa-apa. Awalnya nggak mikirin dapat medali apa-apa. Cuman bisa dapat ini ya puas banget sih. Apa sih yang paling sulit selama pelatihan dilaksanakan sampai kemudian pertandingan? Apa yang paling sulit? Yang paling sulit yang pertama sih ego kita. Ego kita sebagai anak muda lah ya kan, maunya yang having fun setiap hari, nggak mau punya rasa tertekan, nggak mau kayak latihan lagi setiap hari. Kan kalau di sini kan kita harus setiap hari latihan kan, Senin sampai Sabtu, Minggu baru rest. Itu sih yang bikin susah ditahan tuh ego kita masing-masing. Gitu. Dan kalau kalian istirahat biasanya ngapain aja? Kalau istirahat saya ya pribadi, kalau menurut saya istirahat itu nggak hanya untuk tidur. Istirahat kayak misalnya kita di luar jam latihan itu kan mau kita jalan-jalan, mau kita
main game atau apa itu kan juga merupakan suatu istirahat. Kalau aku sih kayak gitu sih biasa istirahatnya. Paling jalan-jalan di sini kan banyak wisata alam, kayak gitu sih. Kalau di Papua ini sudah kemana aja? Sudah ke perbatasan? Udah ke perbatasan udah. Dina juga? Naik sepeda. Wah, naik sepeda luar biasa. Iya, naik sepeda. Jeremy juga kemana? Iya, naik sepeda semua. satu tim kita ke perbatasan sama. Naik sepeda? Naik sepeda. Wah, rasanya gimana ini? Capek ya? Tapi puas ya gitu. Cuma kan kita kan udah terbiasa kayak gitu kan untuk sepedahan jauh-jauh itu udah terbiasa kita. Jadi apalagi kalau di kota dulu kan di Jakarta Bekasi itu ngeliat kiri kanannya gedung, motor, mobil. Kalau di sini ngeliatnya kan alam, oksigennya lebih banyak. Itu sih yang bikin terbayar semuanya. Gitu. Jeremy main sepatu roda dari kapan sih dan kenapa bisa suka sama sepatu roda? Kalau main sepatu roda itu dari umur berapa ya? Dulu tuh kelas 2 SD. 2 SD? 2 SD terus sempat vakum dulu sampai baru main lagi itu kisaran kelas 2 SMP. 2 SMP baru main lagi sampai sekarang. Dan memang kemudian jadi suka sepatu roda itu karena apanya? Apa karena dorongan keluarga atau memang mau sendiri? Justru awalnya mama papa nggak setuju saya jadi atlet karena kan kakak saya dua-duanya udah jadi atlet kan. Oke, jadi keluarga atlet semua ini. Awalnya nggak setuju, cuman pesan dari kakak saya yang kedua dia bilang masa penerus dia cuman penerus keluarga cuma sampai dia doang. Padahal dia masih punya adik lagi. Maka dari situ wah kayaknya harus nerusin gitu sih. Dan nyoba-nyoba ya seneng sih, suka, asik sih main sepatu roda tuh asik. Baik, dan selanjutnya apakah masih mau untuk tetap bergabung menjadi atlet yang bawa nama Papua ke depan? Siapa dulu nih, aku atau Dinda? Jeremy dulu. Kalau aku sih sebenarnya untuk bela Papua lagi nggak masalah. Tapi tinggal tergantung ketua Pemprov gimana. Tapi ya dari pribadinya sendiri. Dari pribadi ya. Kayaknya aku mau istirahat dulu. Atau mungkin aku balik lagi ke skating dulu. Oke. Main skating juga. Dinda juga ya. Oke. Dan terakhir yang mau saya tanyakan itu akan dapat reward dari pemerintah provinsi Papua itu mau digunakan buat apa? Kalau aku karena aku orang Kristen kan. Ya. Yang jelas pertama aku akan perpuluhan ke gereja dulu. Itu pertama karena kan jadi dari semua bukan hasil usaha sendiri dari yang di atas kan, dari Tuhan. Kedua pengen wujudin impian almarhum sih, bangun rumah di Jogja. Almarhum Papa. Iya. Bangun rumah di Jogja. Ya kalau ada sisa-sisa ya nyicil rumah sendiri lah, buat sendiri. Luar biasa ya, dan ternyata memang menjadi atlet ya bukan cuma jadi atlet tapi ini bisa jadikan profesi dan masa depan juga. Betul. Ya bagaimana kemudian mereka memanage hal ini untuk sekolah mereka sendiri seperti apa? Apakah memang ada dispensasi dari pihak sekolah atau mereka tetap sambil berlatih sambil sekolah juga online? Ya, ada dispensasi. Satu atlet ada dispensasi, yang kedua ada istilah sekolah online juga. Mereka lanjut terus walaupun program jalan, kalau memang dia waktunya sekolah daring ya kita dahuluin sekolah dulu. Nanti ketika daring dia online gitu, setelah selesai dia gabung ke program lagi seperti itu. Jadi tentunya sekolah diutamakan, apalagi dengan masa pandemi ini daring itu lebih efektif lah daripada dia harus masuk sekolah itu nggak efektif ya. Jadi mereka tentunya daring kan bisa, yang penting absen terus dia program dan jalan lagi, udah seperti itu yang terjadi. Dan untuk ada yang homesick nggak mereka ini? Pasti. Ya bagaimana dari para pelatih ini juga menangani hal ini kan, karena ini kalau namanya sudah homesick itu bisa berpengaruh juga kan sama pelatihan mereka. Betul, kecenderungan sesuatu hal yang lumrah lah dalam suatu tim ya. Pelatihnya juga sama sebetulnya. Pelatihnya juga masih homesick ya. Tapi kan pelatih harus bisa memanage itu, jangan sampai atlet tahu, jangan sampai mereka tahu. Yang penting mereka bisa lah di-manage itu untuk tidak jenuh, tidak gitu. Iya, baik. Dan dari Pak Pelatih sendiri ini bagaimana melihat mungkin setelah pertandingan yang kemarin atau juga sudah lama di Papua juga kan beberapa bulan terakhir melihat potensi Papua ini, potensi anak-anaknya
seperti apa? Kalau melihat tim ini, saya lihat prospek ke depan untuk PON Aceh bagus sih. Bagus, tentunya saya berharap dari masyarakat Papua sendiri antusiasme untuk Dispatrol ini lebih meningkat karena di situ nanti aku muncul bibit-bibit asli murni Papua. Ini kan hampir rata-rata kan mereka kan dari Jawa ya. Tentunya untuk mengharapkan nama Papua. Jadi saya berharap dari murni Papua ini, dari anak-anak yang asli Papua ini muncul bibit-bibit yang bisa dibina untuk menjadi prestasi lagi. Saya lihat klub-klub juga banyak yang berpotensi untuk ke situ sih. Jadi tinggal kita gimana caranya membina mereka untuk menjadi lebih baik. Pak pelatih, untuk yang selain Dinda, untuk yang mungkin yang paling menonjol, yang memang punya skill yang luar biasa, yang paling menonjol di antara tim ini siapa? Di antara tim ini hampir semuanya punya si Indra, si Sindu, banyak yang besar-besar di nasional juga menonjol semua mereka rata-rata. Jadi karena kebetulan mereka main sesuatu nomor itu kan Mbak. Jadi kalau pelatih target ini harusnya dapat, kemudian dia jatuh nggak target, dia jatuh ini, itu ya sesuatu yang ya belum rezekinya. Jadi memang di situ ya kadang hoki atlet itu kan berbeda-beda, kan seperti itu. Ya, kebetulan mereka kemarin yang perfect memang si Dinda perfect. Yang lain memang pas kebetulan nggak hoki aja kan, jatuh dan lain-lain kan seperti itu. Baik. Dan terima kasih sudah mengambil waktu bersama dengan kami. Kiranya kita berharap semua agar supaya tim ini tetap solid, kompak, dan sukses ke depannya untuk turnamen-turnamen selanjutnya. Terima kasih Pak Pelatih. Sama-sama Mbak.